Hey, kamu Enneagram apa? Oh, aku Enneagram 8 Wing 7, Self-Perseverance, 3 type-nya 815. Apa maksud dari itu? Mungkin kelihatan rumit dan bahasa matematika aneh. Apa ini? Apa artinya? Tapi setelah penjelasan simple ku akan Enneagram, kalian bakalan ngerti apa maksud dari itu dan kalian kuharap dapat mengerti apa kepribadian kalian. Dan dengan hebat bisa menganalisa kepribadian orang lain, mengetahui dosa-dosa orang lain. Sistem ini mempunyai latar belakang Sufisme di abad ke-20. Enneagram mulai bertumbuh baik atas pengaruh Oscar Ichazo. Enneagram merupakan bahasa Yunani yang dimana kata Ennea berarti 9 dan gramos berarti sesuatu yang tertulis. Ini juga gambar diagram Enneagramnya. Kalau kalian lihat rumit. Apa makna dari garis ini? Apa makna dari angka ini? Apa makna dari center dan simbol tanda-tanda ini? Aduh, apa maksud dari gambar ini? Kayak ini, kita mulai aja dulu dari hal simple. Lupakan saja dulu hal-hal lain seperti garis, ini tanda kurang dari, lebih besar dari. Kita mulai saja dari hal tersimpel, yaitu nomornya. Gue sembunyikan dulu garis tadi, supaya kita fokus saja dulu kepada nomor-nomor. Di masa Soeharto ada yang namanya penembak Petrus. Mereka menembak. Pada dasarnya, Enneagram punya 9 kategori kepribadian. Masing-masing memiliki julukan. Kategori nomor 1 dijuluki idealis. Nomor kedua, monumen simbol eksplikator. Eksplikator artinya orang yang memperjelas makna dari sesuatu. Monumen adalah patung sejarah untuk mengingat orang atau kejadian terkenal. Jika dikaitkan dengan konteks nomor 2, itu berkaitan dengan bagaimana motivasi mereka itu peduli akan warisan. Kehidupanmu itu meninggalkan warisan apa kepada orang lain dan meninggalkan apa kepada dirimu sendiri. Kalau berdosa, 2 meninggalkan warisan jasa kehebatan yang didasari oleh sombong. Kalau berbuat baik, 2 meninggalkan warisan kehebatan yang didasari oleh rasa rendah hati. Jika didasari rasa harga diri, itu bisa menyakiti mental mereka dan merugikan orang lain. Penjelasan nantinya akan membuat julukan itu lebih masuk akal nanti. Ketiga, pekerja. 4, mission placer. Situs Enneagram lain memberikan julukan yang berbeda-beda untuk tiap nomor. Misalkan untuk Enneagram Institute menyebut 4 sebagai individualis, sedangkan Integrative 9 menyebut 4 sebagai creative intense. Mission place berarti segalanya ditaruh pada tempatnya. Alasan aku memakai istilah mission place bukan karena berkaitan dengan masak-masak, tapi dalam konteks Enneagram itu sesuai dengan passion nomor 4. Jika dimana passion milik nomor-nomor yang sebelumnya sudah aku sebutkan julukannya sudah secara eksplisit, secara terang-terangan jelas apa passion mereka, untuk nomor 4, passionnya adalah menaruh status orang termasuk diri tepat pada tempatnya. Status kualitas diri. Mereka ingin status kualitas diri seimbang dengan status kualitas orang lain atau menurunkan peringkat orang lain karena memiliki kualitas yang palsu sebenarnya. Akan kujelaskan itu lebih lagi nantinya. Nomor 5 julukannya adalah kolektor. Nomor 6 peronda, penjaga keamanan. Nomor 7 si antusias. 8 si pengambil. 9 penjaga tentram. Kalian itu berstatus kepribadian salah satu nomor dari ke-9 nomor ini. Angka selanjutnya yaitu konsep dosa dan kebaikan. Di antara kedua ini, ketika menganalisa Enneagram seseorang, kusarankan menjadikan dosa sebagai patokanmu. Kenapa? Karena dosa merupakan pelarian nyaman yang sudah kita kunjungi sejak masa kanak-kanak, di mana motivasi manusia mulai terbentuk. Motivasi tersebut juga mengantungi dosa bersama dia. 1. Motivasinya ingin mencapai sebuah ideal. Ideal itu sungguh susah dicapai, maka pelarian yang mereka andalkan adalah mengekspresikan kemarahan. Kebaikan susah tercapai. Itulah kenapa kau menjadikan dosa sebagai patokan. Karena kita semua gampang terjatuh kepada kesalahan, dosa. Kebaikan nomor 1 adalah dapat menerima dualitas tak terhindari, yaitu kekacauan
dan keberaturan. Setelah mereka menerima dualitas tersebut, mereka bisa sabar bahwa, hey, segala hal itu tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Jangan marah pada sesuatu yang berada di luar kontrolmu. Faktanya adalah kebanyakan di realita ini di luar kontrolmu untuk kamu perbaiki. Setelah dapat menerima dualitas tak terhindarkan milik realita tersebut, mereka bisa menjadi sabar. Nomor 2, dosanya tinggi harga diri, kebaikannya rendah hati. Nomor 3, dosanya kerja keras mengejar tujuan yang sebenarnya mereka tidak suka, tapi mereka tidak sadar bahwa tidak suka. Kebaikannya kerja keras mengejar tujuan yang benar-benar mereka sukai dan dapat secara jujur melakukannya. Dosa 4 adalah envy atau iri. Alasan aku memakai kata envy karena definisi envy lebih kaya daripada iri. Bukan hanya berarti cemburu menginginkan apa yang orang lain punya, envy juga berarti merasa rendah diri ketika melihat pencapaian orang lain. Merasa tidak senang ketika melihat orang lain sukses. Merasa pahit dan menilai bagaimana sungguh tidak adil ketika orang lain beruntung mendapatkan berkat sedangkan saya tidak. 4, mencapai kebaikan ketika akhirnya di lensa mereka melihat bahwa status kualitas antar orang-orang itu seimbang, equal, memiliki visi yang memandang earn equality. 5, egois berbagi. 6, takut berani. Ketujuh, hedonisme adalah kepercayaan bahwa kenikmatan merupakan tujuan arahan tertinggi milik manusia. Akibatnya mereka tidak ingin berkomitmen. Sedangkan kebaikan yang mereka harus kejar adalah untuk membuat komitmen pengantin. Nomor 8, budak naluri atau jalan simple. Nafsu, keinginan insting cepat-cepat terpenuhi. Sedangkan kebaikan mereka adalah untuk sadar bahwa, oh ternyata jalan simpel yang kukejar itu tidak benar. Aku harus rela untuk menginjak jalan rumit. 9, menghindari konflik, kebaikannya menghadapi konflik. Setelah menentukan nomor utama, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu konsep wing. Wing direpresentasikan dengan simbol W. Wing adalah nomor tetangga yang kamu rangkul, karena kamu memiliki sebagian dari kepribadian mereka juga. Teori Enneagram mengatakan, kamu juga memiliki sebagian kepribadian milik nomor tetanggamu. Misalkan kalau kamu Enneagram 3, kamu antara wing 2 atau wing 4. Kalau kau wing 2, itu berarti kau memiliki sebagian kepribadian milik 2, tapi volume milik kepribadian nomor tetanggamu, yaitu wing, tidak akan pernah bisa mengalahkan volume kepribadian nomor utamamu. Jika yakin bahwa memang kau berbagi kepribadian dengan tetangga nomor 2, julukanmu terupdate, dinyatakan sebagai 3 wing 2. Tapi, kalau dibandingkan dengan tetanggamu yang satu lagi, yaitu nomor 4, dan melihat bagaimana, oh ternyata volume kepribadian milik 4 itu lebih banyak kupunya dibandingkan volume kepribadian nomor 2, maka kamu adalah 3 wing 4. Itu dua opsinya, antara kau Enneagram 3 wing 4 atau 3 wing 2. Peraturan penting untuk diingat adalah kau hanya bisa nge-wing dengan tetanggamu. Sesuatu seperti 3 wing 8, 3 wing 7 itu mustahil, tidak bisa. Kalau misalkan kau Enneagram 7, maka kau antara Enneagram 7 wing 8 atau 7 wing 6. Pindah ke langkah selanjutnya, mari kita kembali munculkan gambar garis di dalam lingkaran. Garis-garis ini merupakan jalur dosa dan kebaikan yang bisa dilintasi oleh nomor utamamu. Lanjut, garis di dalam lingkaran ini merupakan jalur dosa dan kebaikan yang bisa dilintas oleh masing-masing nomor. Misalkan nomor 1, kita ikuti jalur lintasannya, maka nomor 1 berpotensi bukan hanya kebaikan dari kampung satu aja, tapi punya potensi untuk menghasilkan kebaikan, juga potensi untuk menghasilkan hasil campuran kebaikan nomor 1 dan kebaikan nomor 7.
Potensi ketiga berada di jalur kedua. Hasil campuran kebaikan nomor 1 ditambahi kebaikan nomor 4. Ada sebuah kesalahpahaman umum di komunitas Enneagram. Kebanyakan mengira bahwa jalur dosa itu hanya ada satu, dan jalur kebaikan itu hanya ada satu. Contohnya, Enneagram 1 hanya punya satu jalur dosa, yaitu 4. Sedangkan kalau jalur ketujuh, yaitu kebaikan. Now, mistake number 3. There is no such a thing as a good and a bad arrow. There was a very unfortunate historic confusion. Juga Truity mengatakan demikian. Kesalahpahaman tersebut sudah menyebar luas, jadi kebanyakan artikel yang kalian baca akan menyatakan bahwa hanya ada satu jalur dosa dan satu jalur kebaikan. Padahal itu tidak tepat. Sama halnya dengan dosa. Bukan hanya dosa kampung aja, tapi ketika melintasi jalur jalanan 7, menghasilkan campuran dosa 1 ditambahi dosa 7. Nomor 9, 2 jalur potensinya adalah 3 dan 6. Nomor 2, jalur potensinya adalah 8 dan 4. Naik level lagi. Kalau kalian pikir dosa dan kebaikan milik masing-masing nomor hanya ada satu, itu salah. Ada banyak. Ada 5 kategori kebaikan dan dosa milik masing-masing nomor. Selain milik nomor utama, ada kategori hasil campuran dosa atau kebaikan milik nomor utama bersama dengan nomor milik jalur. Kategori ketiga adalah hasil campuran dosa dan kebaikan milik nomor utama bersama dengan jalur kedua milik nomor utama. Karena ingat kan bahwa masing-masing nomor itu memiliki 2 jalur jalanan. Kategori keempat adalah hasil campuran dosa atau kebaikan milik nomor utama bersama dengan nomor tetangga mereka atau wing. Ya, itu benar. Kau juga bisa memiliki kombinasi kebaikan dan dosa bersama dengan tetanggamu. Kategori terakhir bersama dengan tetanggamu yang kedua. Nah, dari kategori-kategori tersebut melahirkan banyaknya manifestasi. Contoh spesifik eksplisitnya sebenarnya lebih banyak lagi daripada ini. DLL berarti dan lain-lainnya. Nanti aku hanya akan menjelaskan contoh spesifik eksplisit satu saja yang ku harapkan dan usahakan merupakan esensi milik masing-masing nomor. Mari masuk ke slide selanjutnya di mana kalian bisa mengenali lebih lagi masing-masing kepribadian milik nomor. Berikut contoh spesifiknya. Kemarahan nomor 1 bukan hanya kepada hal eksternal, mereka juga bisa mengkritik diri mereka terlalu berat karena diri mereka tidak memenuhi standar ideal yang mereka inginkan. Sehingga kebaikan mereka itu bukan hanya mentoleransi kekurangan di luar, tapi juga kekurangan di diri mereka. Manifestasi campuran dosa 1 ke jalur 7, yaitu tidak mentoleransi dan tidak lanjut melayani ketidaksempurnaan, pindah ke hal lain. Perfectionist procrastinator, ingin sempurna dari awal. Ketika kerja ingin dari awal sampai akhir sempurna, mengikuti flow yang bagus. Ketika ada flow kacau, udah hilang motivasi, sehingga ya gitulah, jadi susah produktif kalau begitu. Baikannya, terkadang untuk melakukan hal yang benar, kau harus berhenti buang-buang waktu untuk memikirkan apakah ideal sudah digenapi atau tidak, tetapi tetap bertindak meskipun memiliki kekurangan. Tugas dengan deadline, meskipun blunder atau kesalahan kecil tak terduga, tetap selesaikan saja untuk mendapatkan nilai KKM daripada menyerah atau belum selesai karena sibuk mengkoreksi sehingga dapat nilai tidak lulus. Benar kan? Selanjutnya, campuran dosanya keempat. Aku sudah capek-capek belajar untuk pertandingan, tapi tetap saja aku tidak bisa mengalahkan dia. Aku marah karena bukan akulah pemenangnya. Nah itu, marah dicampur iri. Selanjutnya untuk kebaikan. Tanpa pemenang, tidak ada yang kalah. Tanpa kalah, tidak ada yang menang. Itulah dualitas game yang harus kuterima. Jika aku kalah, aku harus menerimanya karena aku menghargai dan menghormati game ini. Apa yang membuat game menyenangkan adalah adanya posisi kegagalan dan kesuksesan. Kita ingin sukses karena adanya gagal. Kesuksesan itu langkah, justru itulah merupakan alasan kenapa dari awal kita mengejarnya. Alasan berlian berharga karena mereka langka. Ada tidak kamu pernah dengar orang bilang, "Oh, aku bersyukur sekali dapat bernafas." Tidak kan? Karena ya oksigen itu tersedia di mana-mana, tidak langka. Dualitas yang satu terima adalah dualitas kegagalan dan kesuksesan.
kesuksesan, pemenang, dan yang kalah. Kebaikan tadi terdiri dari campuran, menerima, dualitas tak terhindari, ditambahi memiliki visi yang memandang equalitas of earn. Campuran dosanya dengan tetangga nomor 2. Mengapa kalian tidak kagum akan aku? Akulah representasi daging milik ideal. Sombong campur marah. Kebaikannya aku mengejar ideal bukan untuk harga diriku, tetapi kebaikan hasil yang menguntungkan kita semua. Dosa dengan tetangga nomor 9. Menghindari konflik karena iritasi dan supaya ideal ketentraman tidak terganggu. Kebaikannya, untuk mempertahankan ideal ketentraman, saya harus menghadapi konflik, menghadapi sisi belakang koin tak terhindari milik order atau keberaturan yang selama ini tidak ingin kubalikkan, yaitu chaos atau kekacauan. Berikut contoh-contoh hal yang merupakan Enneagram 1. Ketiga yaitu lagu yang liriknya tentang dosa Enneagram 1, berjudul 2 tambah 2 sama dengan 5. Analisa mendalam akan ketiga-tiga ini kutaruh di link di bawah. Begitupun juga dengan karakter atau lagu-lagu juga yang merupakan contoh masing-masing nomor Enneagram nanti di masa depannya. Akan ada linknya juga di deskripsi YouTube. Kalian bisa mengecek itu setelah menonton video ini. Enneagram bisa kamu jadikan panduan untuk proses pertumbuhanmu, memasang visi akan kebaikan apa yang harus kamu kejar di nomor utamamu, dan dosa apa yang harus kamu hindari. Enneagram sungguh membantu dalam mengidentifikasi dan mengartikulasikan hal tersebut. Pindah kedua, dosanya aku menolong orang lain sebenarnya dengan ekspektasi dicintai balik sebagai balasannya. Tidak senang aku ketika tidak ada balasan kepada kebaikanku. Tidak jujur menolong kebaikannya daripada fokus kepada diri mereka. Mereka menolong orang lain karena itu kebaikan bersama yang sebenarnya menguntungkan diri mereka juga. Karena jika kau menolong orang lain, lingkungan relasi kalian itu kuat, tidak rapuh. Jika kau membiarkan orang lain kudet misalkan, itu merugikan dirimu sadar atau secara tidak sadar. Dosa campuran jalur 4. Mengapa dia tidak mencintaiku? Tidak senang aku melihat dia mencintai orang lain. Aku yang berhak mendapatkannya. Kalau dia hebat itu sebenarnya menguntungkan aku, juga karena dia kontributor sosial untuk kebaikan bersama. Aku seharusnya turut senang untuk dia. Melihat orang lain lebih hebat daripada kita seharusnya tidak menyerang harga diri kita. Seharusnya kita turut senang kepada mereka karena mereka berkontribusi untuk kita semua. Itu menguntungkan kita semua. Sebelumnya yang dimana lensamu melihat bahwa status kualitas dirimu lebih tinggi daripada status kualitas orang lain yang kau rasa tidak berhak. Oh, ternyata berhak, dan seharusnya aku turut senang melihat dia equal, sederajat dengan aku. Tercapailah kebaikannya. Campuran dosa ke-8. Aku tidak dapat cinta lewat usaha menolongku. Baiklah, aku akan dapatkan cinta lewat jalan simpel untuk memenuhi naluriku, yaitu tirani yang memaksakan cinta. Karena mereka melihat bahwa usaha menolong kerja kerasku tidak bekerja, baiklah, aku akan memaksa kalau begitu. Seperti diktator. Kebaikannya, ternyata menolong orang bukan berarti mereka pasti menghargaiku balik. Aku akan sabar berjuang keras untuk dicintai, tapi bukan lewat jalan simpel, melainkan jalan rumit, yaitu kerja keras yang mencuekin nafsu tidak sabarku. Untuk sepanjang video ini, arti D adalah dosa, sedangkan K adalah kebaikan. Campuran dosa dengan tetangga 1 adalah visi idealku adalah diriku sang penyelamat menolong orang lain. Tapi kenapa mereka tidak mau mendengarkan dan mengikuti aku sih? Hanya aku jalan yang benar bagimu. Menolong karena menghayal menjadi penyelamat. Kebaikannya, saya tidak mampu menyenangkan dan menyelamatkan semua orang. Dan itu tidak apa-apa. Begitulah alamnya. Terkadang yang salah bukan aku, tetapi secara radikal dari mereka. Aku harus membuang mimpi menjadi semacam penyelamat untuk mereka. Membuang hayalan sebagai penyelamat merupakan tindakan dari rendah hati. Penerimaan dualitasnya adalah ada yang bisa kau selamatkan dan ada yang bisa kau tidak selamatkan. Aku tidak suka itu, tapi jika orang lain suka itu, aku rela menjadi bunglon agar disukai. Kerja keras sebagai bunglon yang bisa menyamar mengubah warna kulit mereka sebagai apapun kan? Secara tidak jujur, bekerja akan sesuatu yang sebenarnya bukan mereka. Kebaikannya, aku bekerja keras menjadi dokter untuk menolong orang, bukan karena alasan dangkal, yaitu reputasi sosial, tapi karena aku memang jujur suka menolong orang, dan menjadi dokter merupakan passionku yang jujur. Ini dia contoh karakternya. Maaf ya, tapi untuk karakter 2 yang sudah ku analisa betul-betul hanya Johnny dari film The Room.
Sukses secara ekonomi, aku harus kuliah dokter, padahal kenyataannya aku tidak suka jadi dokter, tapi fakta itu ku ketahui setengah sadar atau tidak sadar. Dekat dengan pikiran logika untuk keamanan ekonomi menjadi dokter karena itu pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi tiga tidak cukup mengenal perasaan atau nilai yang mereka junjung tinggi, yaitu passion mereka yang sebenarnya bukanlah dokter. Aku yang sukses secara ekonomi, aku bisa fokus kerja membosankan untuk uang, tapi kulakukan kerja sampingan hobiku dan berharap seiring waktu karya hobiku meledak sukses sehingga aku tidak perlu melanjutkan pekerjaan utama membosanku lagi. Aku harus korbankan cita-citaku untuk jadi seniman dan bekerja kantoran saja, karena jika tidak, aku takut keamanan ekonomiku terancam. Takut, aku harus berani mengambil resiko untuk mengejar passionku sebagai seniman, meskipun itu tidak aman secara ekonomi. Tapi itu aman untuk mentalku. Aku harus kurangi tanggung jawab dari pekerjaan kantoranku supaya ada waktu untuk ngurus passionku. Aku kerja keras untuk ketentraman batin dengan cara percaya pada propaganda ketentraman masa Soeharto. Aku kerja keras untuk ketentraman batin dengan cara demo dan berusaha memberantas penembak Petrus, yaitu ketentraman palsu. Di masa Soeharto ada yang namanya penembak Petrus. Mereka membunuh orang-orang yang dicap sebagai preman tanpa proses pengadilan dulu. Karena takut untuk bertindak, takut untuk menentang pemerintah, ikut-ikut aja percaya pada propagandanya bahwa, wah masa Soeharto bagus ya, damai ya. Meskipun sebenarnya kau punya pengetahuan bahwa ada yang namanya penembak Petrus, pelaku pembunuh yang tidak adil, tapi kau tidak ingin menentang karena kau takut itu membohongi dirimu. Kebaikannya kau jujur pada dirimu, menolak propaganda, dan berusaha menunjukkan kebenarannya, supaya kebenaran ini bisa mengalahkan konflik. Aku ingin tinggi reputasi sosial, aku akan kerja keras menjadi bunglon. Aku jujur suka kerja keras untuk kebaikan kita semua bersama. Aku sudah kerja keras untuk perusahaan ini, tapi kok dia yang dipromosikan sedangkan aku tidak? Ini membuatku iri. Bosnya yang ngasih nepotisme. Dari dulu juga aku tidak senang kerja di sini. Tapi untuk sebuah alasan kurang menyadari itu. Mungkin terbutahkan oleh gajinya yang tinggi. Kompetisi untuk mendapatkan promosi dari bos tidak adil. Berhenti bohongi diriku. Fokus kerja untuk gaji uangnya saja. Untuk tiga aku belum ada karakter yang sudah kuanalisa secara betul-betul. Menetapi nasib, aku rendahan dan berhak dihukum. Aku tidak berkontribusi hal yang berharga untuk yang lain. Hanya merepotkan saja. Mengasihani diri itu tidak produktif. Lebih baik gagal mencoba daripada gagal tidak mencoba. Aku akan terus gagal sehingga aku bisa memberikan kontribusi yang berharga sehingga aku tidak merasa seperti beban lagi. Melihat diri rendah tapi berhenti untuk terlalu tenggelam oleh perasaan itu. Naik mencapai sederajat dengan cara kerja keras. Marah, aku dikutuk Tuhan. Dia tidak ingin aku bahagia karena Tuhan bias. Ini tidak adil. Mengapa harus aku yang kena? Kalau orang lain yang kena, mereka juga akan ngeluh kenapa mereka kena. It's nothing personal, just business. Alasan aku kena ya hanya karena seseorang harus kena. Dan kemungkinannya kebetulan mengenai aku. Sebatas itu aja, nothing personal. Berhentilah mengeluh dan kembangkan dirimu untuk mengalahkan trailhead atau pos awal di aktivitas hiking. Mengalahkan trailhead buruk dibandingkan milik orang lain. Mengapa dia lebih baik daripada aku? Kesal dan tidak senang aku melihat dia sukses. Aku harus turut senang untuk dia. Kontribusi dari kesuksesannya membawa kebaikan untuk kita semua, termasuk aku. Aku ingin hebat seperti mereka juga. Aku akan mengikuti jejak usaha mereka mulai dari sekarang agar bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan, meskipun cara mereka tidak menyenangkan bagiku. Aku ingin hebat seperti mereka juga, tapi daripada mengikuti cara mereka, akan ku pakai jalanku sendiri untuk bisa sukses juga. Aku rendahan yang tidak bisa diandalkan. Daripada menjadi beban bagi orang lain, aku sendirian aja berurusan dengan resource milikku. Karena aku bisa mengandalkan diriku untuk menjaga diri sendiri, bukan orang lain. Karena kepercayaan bahwa mereka tidak berguna, rendahan, dan tidak bisa diandalkan, itu membuat mereka egois. Tidak membagikan sumber daya alam milik mereka karena mereka percaya sumber daya alam yang mereka punya tidak bakalan bermanfaat juga untuk orang lain. Aku yakin SDA unik milikku pasti bisa berkontribusi untuk yang lain. Aku hanya harus menyelidiki cara pasarnya supaya bisa tersampaikan kepada mereka tanpa miskomunikasi. Contoh karakternya adalah Dylan Klebold, yaitu penembak sekolah Columbine. Armin Arler. Untuk Dylan Klebold, aku belum yakin akan apa wingnya, perlu dianalisis lebih lagi, tapi aku betul yakin bahwa dia 4. Di masa depan, aku akan membuat video menganalisis
MBTI dan Enneagram milik semua karakter dalam Attack on Titan. Jadi subscribe agar kalian dapat menyaksikan konten tersebut. Yang bisa kuandalkan hanya diriku dan koleksi milikku. Jangan ganggu aku tidak butuh bantuanmu, dan kau tidak butuh bantuanku karena itu akan merepotkanku. Faktanya adalah orang lain bisa diandalkan, karena kita manusia yaitu makhluk sosial. Untuk memulai hubungan timbal balik, harus dimulai tawaran baik dariku. Aku berbagi denganmu sekarang karena kau menguntungkanku, tapi ketika kulihat tidak ada lagi keuntungan dari menjalin relasi denganmu, aku akan berhenti berkomitmen menjalin relasi dengan kau. Membangun kesetiaan di relasi bakalan menciptakan keuntungan berharga lebih lagi, meskipun kadang-kadang berada pada titik di mana kelihatannya merugikanku. Kan karena kalau sahabatmu melihat bahwa selama ini kau setia melewati naik turunnya relasi kalian, mereka bakalan memberikan hadiah dan membalas kesetiaan tersebut. Ketika di mana kau berada di titik terendah, mereka tidak akan meninggalkanmu, tetapi tetap bersamamu. Aku mengikuti nafsuku untuk hanya fokus mengutamakan diriku. Aku tidak dapat melihat adanya keuntungan berbagi dengan orang lain. Oh, ternyata ku reevaluasi. Sifat egois itu tidak baik. Hubungan timbal balik itu partisipannya oleh orang tidak pelit. Aku tidak tahu cara merawat orang lain. Aku hanya tahu cara merawat diriku. Jadi, tidak usahlah berharap apa-apa dariku. Aku tidak bisa berkontribusi apa-apa untuk kalian sayangnya. Aku ingin bisa berkontribusi untuk orang lain juga. Mungkin sekarang aku tidak tahu apa yang orang lain butuhkan, tapi akan kupelajari. Itu lebih produktif daripada pesimis dan tidak berbuat apa-apa dari awal. Jauhi aku dan jauhi koleksiku, yaitu sumber keamananku. Mempersilahkan orang melihat koleksiku mungkin bisa membahayakanku, tapi juga berpotensi untuk melipat gandakan milikku. Akan kuambil resiko itu dengan keberanian iman. Aku ingin itu, tapi tidak akan kulakukan karena aku takut. Untuk capai banyak hal, mula-mula aku harus berani dulu. Aku takut pada konflik. Enyahlah dari zona keamananku. Untuk mengalahkan monster menakutkan, aku harus berdiri tegak dan menatap konflik tepat di matanya. Jika tidak, parasit akan mengapitalisasi tanda kelemahan macam pun yang kumiliki. Loyalis buta hanya demi rasa aman. Mereka tidak ingin lagi mempertanyakan kepercayaan mereka. Adanya pikiran, keraguan yang muncul di pikiran mereka cepat-cepat mereka buang. Karena kepercayaan adalah rumah bagi rasa keamanan milik mereka. Menjadi fanatik bukanlah strategi keamanan yang baik untuk jangka lama. Karena evolusi dan kekacauan eksternal yang tak terduga gampang merapuhkan kepercayaan yang terlalu kaku. Itulah kenapa dibutuhkannya berpikiran terbuka. Seiring zaman, situasi berubah, masalah berubah, dan solusinya juga berubah. Terimalah fakta itu dan beradaptasilah. Untuk apa punya anak? Tanggung jawab itu menakutkanku. Aku takut membesarkan anak yang suatu hari nanti akan membenci kehidupan karena aku. Setelah aku lihat-lihat kembali, kebanyakan hal menyenangkan juga merupakan hal yang menakutkan. Seks, kegugupan dari mengajak orang untuk kencan, tempat wisata lompat terjun, wawancara menakutkan untuk pekerjaan impianku. Baiklah, tidak peduli rasa takutku, aku berkomitmen aja lakukan sampai selesai. Selama aku berada di pulauku, tidak menginjak teritori asing, aku akan aman. Jangan keluar dan jangan biarkan penyusup menginjak tanahku. Keamananku bakalan lebih terjamin lagi dengan bantuan orang lain. Aku harus berani terbuka untuk membiarkan orang memasuki pulauku untuk menjalin relasi timbal balik. Jangan melatih dirimu untuk bersembunyi dari masalah, tapi latihlah dirimu untuk semakin kuat bisa menghadapi konflik. Lagu Little Dark Cage ini liriknya tentang dosa Enneagram 6. Kau membosankan, ini tidak menyenangkan lagi. Aku tidak ingin bersamamu lagi. Sekarang membosankan dan tidak menyenangkan, tapi garis datar ini hanya sementara. Aku akan setia. Momen menyenangkan baru menanti orang yang setia. Pernah tidak kau punya momen di mana kau merenungkan kembali pertualangan masa lalumu, ketika kau bisa dibilang rasa nostalgia akan pertualanganmu masa lalu? Kau tidak hanya mengingat momen menyenangkannya, bukan? Kau juga mengingat momen penderitaannya. Ya, hey Kevin, kau ingat ketika kau tersangkut dan itu membuat kita semua kelelahan, repot mengurusmu, kemudian tertawa terhadap situasi tidak menguntungkan lucu itu, merasa bittersweet akan itu. Dan sepertinya perasaan bittersweet itu lebih tinggi dan berharga lagi daripada perasaan sekedar senang. Udah capek-capek menyiapkan pesta kejutan ini, tapi dikacaukan oleh cuaca buruk. Kenikmatan besar didapatkan dari kerja
keras besar yang mengejar ideal, tapi kali ini pengorbananku tidak berbuah. Ini membuatku marah. Aku menikahimu bukan karena untuk bahagia, tapi untuk menjalani alam dualitas kehidupan yang tak terhindari dengan orang yang kuat dan setia sepertimu. Dan itu pun yang kuberikan juga untukmu. Jalan simpel milik nafsu juga merupakan sumber kenikmatan instan. Jalan rumit kenyataannya memiliki hadiah yang lebih besar lagi ternyata. Bedanya dengan jalan lebar adalah ini lebih susah dan butuh kesabaran besar. Hei, tinggi risiko berarti tinggi hadiahnya juga. Aku akan berkomitmen mengerjakan ini. Aku takut berkomitmen pada sesuatu. Itu membatasi kebebasan bersenang-senangku. Kebebasan tidak selamanya berarti baik. Aku harus berani memborgol diriku untuk berkomitmen tetap setia menjalani ombak naik karena makna spesial dan berharga berasal dari ketangguhan menjalani keseluruhan ombak naik turun di relasi. Aku ingin berotot. Aku akan push up 100 kali tiap hari. Oh, push up 100 kali tiap hari bukanlah rencana yang bagus. Itu bikin aku cedera. Aku salah. Seharusnya secara bertahap-tahap kecil. Ini kan karena rasa tidak sabarnya dan nafsunya untuk mencapai visi di mana mereka berotot mendapatkan six pack sehingga langsung melompat ke tahap ekstrim yaitu 100 kali push up, padahal tidak bisa begitu, harus secara bertahap-tahap. Itu masalah yang sering 8 lakukan. Tidak ada yang bisa menghalangi aku dari mewujudkan keinginanku karena aku hebat. Aku salah. Aku tidak tahu apapun. Aku tidak tahu kalau hal yang kukira kuinginkan itu bermanfaat. Aku tidak tahu kalau hal yang kukira kubutuhkan sebenarnya tidak kubutuhkan. Aku berada di bawah pengetahuan. Biarkanlah pengetahuan membuka mataku daripada aku membuka mataku dengan paksa memandang sesuatu yang ternyata salah. Tidak langsung sok tahu. Aku ingin semua kenikmatan ini hanya untukku. Bikin repot aja untuk berbagi. Apa coba keuntungannya? Oh, ternyata ada keuntungan dan kenikmatan dari berbagi dengan seseorang. Baiklah, akan kulakukan hal yang benar. Instingku tidak ingin konflik sekarang. Baiklah, ku hindari konflik kalau begitu. Aku tidak ingin konflik. Salah ternyata caranya kalau mengikuti instingku yang tidak ingin konflik sekarang. Untuk menghilangkan konflik ternyata caranya adalah dihadapi. Dihadapi sekarang untuk sementara. Kemudian hadiahnya adalah ketentraman jangka lama. Daripada ketentraman jangka sebentar, kemudian konflik jangka lama. Karena kau disergap oleh dia yang menunggu. Free sex, penuhi instingku untuk dicintai lewat berhubungan intim dengan banyak cewek cantik. Cinta ternyata dibangun oleh prinsip dan komitmen, bukan hanya perasaan pelepasan kenikmatan sementara dengan partner sementara. Aku tidak ingin konflik, akan kuhindari dan sembunyikan. Untuk menyelesaikan konflik yaitu lewat menghadapinya. Oke deh, biar aku aja yang lakukan piket daripada pusing dengan kalian berdua berargumen menginginkan satu sama lain untuk piket. Usaha pencapai bertopengnya adalah menjadi martir karena mereka mengorbankan diri dan mental mereka untuk orang lain. Ikuti peraturan lah, yang hari ini jadwalnya piket maka dialah yang piket. Kali ini daripada menjadi martir, 9 ditambah 3 yang sehat bakalan membantu argumennya sehingga mendapatkan pelaku piket sebenarnya. Membantu menyelesaikan masalah daripada mencuranginya dengan mengorbankan dirimu. Aku takut konflik, maka ku hindari. Untuk menyelesaikan konflik, aku harus berani menghadapi konflik. Penyelaan pada ketentramanku membuat aku iritasi. Menjauhlah dariku, sang penyela, sesak aku di dekatmu. Yah, kehidupan itu ombaknya naik turun. Ketentraman terganggu, kemudian diperbaiki, kemudian kembali lagi mereka. Begitu terus bolak-balik. Tidak usah ngeluh dan urus saja, sabar sampai sang penyela selesai dihadapi dan kemudian ketentraman kembali baikan. Meskipun ombak secara tidak terhindari bakalan naik lagi setelah itu. Malas dan mencuekin konflik. Oh, ternyata mencuekin konflik tidak membuat mereka pergi. Mereka masih tetap ada di sana, tapi kali ini bertumbuh lebih besar karena kau dulu tidak ada untuk memotong pertumbuhannya. Konflik yang kau sembunyikan di balik semak, seiring waktu makan serangga bertumbuh, dan kau tidak ada di sana untuk menghentikan dia. Kemudian ketika besar sekali sampai semak tidak cukup untuk menutupi dirinya, disitulah ketika kau tidak punya pilihan lain lagi selain menghadapi konflik. Selanjutnya, konsep subtype. Subtype adalah fokus utama passion milik nomor utamamu kepada tingkat sosial tertentu. Ini berkaitan interaksi sosial. Kau memiliki 3 pilihan, antara apakah kau menaruh banyak fokus utama memberlakukan passionmu kepada diri sendiri, yaitu yang dijuluki sebagai intrapersonal, atau kepada satu orang lain yang dijuluki
individu lain, ataukah kepada banyak orang yang dijuluki sebagai people? Sebelum kita membaca diagram ini, kita pertama-tama baca dulu kotak legenda ini. Nanti X berarti mereka yang paling banyak mengekspresikan dosa mereka secara eksternal. Y berarti yang tidak sering mengekspresikan dosa mereka secara eksternal. Kebanyakan ditahan secara internal. Kotak ungu berarti subtype yang paling unik dibandingkan tingkat sosial lainnya milik nomor tersebut. Nanti simbol untuk intrapersonal adalah SP. Kenapa? Karena itu singkatan dari self-perseverance. Karena itu julukan yang dipakai oleh situs Enneagram kebanyakan. Untuk yang fokusnya kepada satu individu lain disebut sebagai SX atau seksual. Untuk kebanyakan disebut sebagai SO atau social. Yang membuat diagram subtype ini paling menarik adalah bagiku yaitu kotak ungu ini. Jika di mana self-perseverance 1 itu mereka kebanyakan menahan dosa mereka sehingga tidak jelas dari luar, tidak jelas bagi orang lain bahwa mereka itu pemarah. Begitupun juga dengan social 1, tidak jelas bagi social 1 bahwa mereka pemarah. Uniknya dengan sexual 1, mereka sering marah, sungguh jelas bagi mereka. Untuk Enneagram kedua, sexual 2 dan social 2 jelas sekali melihat dosa mereka, sedangkan self-perseverance 2 susah untuk melihat dosa mereka. Nah, itu dia rintangannya ketika menganalisa Enneagram. Sebelumnya aku bilang untuk menjadikan dosa sebagai patokan, tapi dibikin susah oleh subtype unik kayak Enneagram 5, self-perseverance dan versi sosialnya itu jelas sifat egois mereka, tapi untuk seksual tidak, dan mereka itu lebih romantis karakternya. Ini, this is a 5 with a romantic streak. Level 9, konsep 3 centers. Di semua ke-9 nomor milik Enneagram, mereka itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah center insting. Bagian kedua adalah bagian berpikir. Bagian ketiga adalah bagian perasaan. 819 di insting center, 765 di center berpikir. Level terakhir, konsep 3 type. Sebelum aku lanjut menjelaskan konsep 3 type, ada sesuatu yang penting untuk diketahui bahwa jika dibandingkan dengan lain-lainnya, dari semua hal-hal yang kita telah pelajari, konsep 3 type itu paling rendah tingkat kepentingannya untuk dipelajari dibandingkan hal-hal lain. Jadi kalau kau tidak pelajari 3 type, nggak apa sih. Tapi kalau dipelajari, apakah itu membantu? Ya tentu, tapi hanya sedikit. Cara kerja 3 type itu seperti slot machine. Mesin yang harus mengikuti 2 peraturan. Pertama adalah tidak boleh lebih dari 1 nomor dari center yang sama. Jadi misalkan di salah satu kotak ini sudah ada nomor 8 dari instinct center, maka di kotak selanjutnya tidak boleh ada nomor 9 karena mengikuti peraturan tidak boleh lebih dari 1 nomor dari center yang sama. Oke, gimana caranya kamu mengisi kotak primary, kotak sekunder? Misalkan kau adalah orang Enneagram 8 ini, caranya adalah di kotak primary, sesuai dengan istilah bahasa Inggrisnya, apa nomor utama dari ketiga center ini yang paling utama passionnya yang kau miliki, dan sudah jelas itu merupakan nomor utamamu, yaitu nomor 8. Kotak sekunder, setelah menulis nomor dari instinct center sebagai kotak primer, di antara center berpikir dan center perasaan, yang mana center yang paling banyak juga kau miliki peringkat kedua bersebelahan dengan 8, yaitu ranking 1 dari instinct center. Opsimu tinggal 2 antara dari center berpikir dan perasaan. Oh, yang di kotak sekunder itu aku memakai thinking center. Dan dari ketiga nomor di thinking center, yang paling ku rasa simpati berat pada dosa dan kebaikannya adalah nomor 5. Oke, tulis deh nomor 5. Kotak terakhir, tersier. Opsimu yang tersisa, ya the feeling center. Jadi harus ambil nomor dari the feeling center. Oh, dari ketiga nomor di feeling center yang paling ku simpati berat adalah nomor 4. Oke deh, 3 type-mu adalah 854. Game over. Sekian penjelasannya. Kuharap utamanya dari daftar manifestasi yang sudah ku jelaskan banyaknya tadi. Kuharap setelah mendengarkan penjelasanku kalian tahu kalian itu Enneagram apa. Yang mana kalian merasa simpati berat. Setelah tahu, maka itulah nomor Enneagram kalian. Jika dapat, komentar di video YouTube ini karena aku penasaran. Jika semua penjelasanku tadi ternyata belum cukup untuk meyakinkanmu akan apa nomormu,
Maka cara selanjutnya adalah untuk riset lebih lagi, baca banyak artikel lebih lagi. Link artikel Enneagram yang ku suka bakalan ku bagikan linknya di deskripsi video YouTube. Di sana kalian bisa membaca deskripsi tiap nomor secara berbelit-belit lagi, lebih panjang lagi, supaya lebih kuat lagi dalam meyakinkan kalian. Nah, ini juga panjang. Di masa depan, aku berencana juga untuk membuat video mengajarkan kognisi milik MBTI. Jadi subscribe agar kalian dapat bisa menonton video itu. Cosmos is also within us. We're made of stars. We are away from the cosmos to know itself. Across the sea of space, the stars are others. We've traveled this way before, and there is much to be learned.